dari Prodi Ilmu Komunikasi B dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Komunikasi. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan definisi ilmu komunikasi dan unsur-unsur komunikasi dan juga komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Everett M. Rogers, seorang pakar sosiologi pedesaan Amerika, menyatakan bahwa definisi komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Definisi ini kemudian dikembangkan oleh Rogers bersama D. Lawrence Kincaid pada tahun 1981 sehingga membuat definisi baru yang menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya yang pada akhirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam. Nah, ada juga definisi komunikasi yang dinyatakan oleh Shannon dan Weaver pada tahun 1949 bahwa komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak disengaja. Tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi. Nah, setelah menjelaskan definisi, sekarang ada unsur-unsur komunikasi. Nah, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk memengaruhi pengetahuan atau perilaku seseorang. Dari pengertian komunikasi yang sederhana ini, maka kita bisa mengatakan bahwa suatu proses komunikasi tidak akan bisa berlangsung tanpa didukung oleh unsur-unsur. Yang pertama adanya pengirim, yang kedua pesan, yang ketiga saluran atau media, yang keempat penerima, yang kelima akibat atau pengaruh. Unsur-unsur ini bisa juga disebut komponen atau elemen komunikasi. Nah, setelah menjelaskan unsur-unsur komunikasi, sekarang saya akan menjelaskan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi dalam kehidupan sehari-hari terdapat berbagai macam jenis. Nah, yang pertama komunikasi dengan diri sendiri atau intrapersonal communication. Nah, komunikasi dengan diri sendiri adalah proses komunikasi yang terjadi di dalam diri individu atau dengan kata lain, proses berkomunikasi dengan diri sendiri. Terjadinya proses berkomunikasi ini karena adanya seseorang yang memberi arti terhadap sesuatu objek yang diamatinya atau terbetik dalam pikirannya. Objek dalam hal ini bisa saja dalam bentuk benda, kejadian alam, peristiwa, pengalaman, fakta yang mengandung arti bagi manusia, baik yang terjadi di luar maupun di dalam diri seseorang. Yang kedua, komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Komunikasi antar pribadi yang dimaksud di sini ialah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka, seperti yang dinyatakan oleh Erwan Nevacha atau tahun 1979 bahwa interpersonal communication is communication involving two or more people in a face-to-face setting. Yang ketiga, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok kecil ialah proses komunikasi yang berlangsung antara 3 orang atau lebih secara tatap muka, di mana anggota-anggotanya saling berinteraksi satu sama lainnya. Nah, yang keempat, adanya komunikasi publik, menunjukkan suatu proses komunikasi di mana pesan-pesan disampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka di depan khalayak yang lebih besar. Komunikasi publik memiliki ciri komunikasi interpersonal atau pribadi karena berlangsung secara tatap muka, tetapi terdapat beberapa perbedaan yang cukup mendasar, sehingga memiliki ciri-ciri masing-masing. Nah, itulah penjelasan-penjelasan yang telah saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih semuanya.